Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebelumnya pernah kami sampaikan bahwa ada persoalan yang menjadi kesepakatan di antara para ulama kalam dan para filsuf terkait dengan wujud. Hal ini untuk menafsirkan apa yang tertera di dalam himpunan putusan tarjih, di mana dikatakan wa innal alam hadisun, bahwasanya alam raya ini sifatnya baharu. Wujud yang menjadi kesepakatan para ulama kalam itu adalah pertama wujud yang sifatnya qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang azal, di mana ia itu ada dan harus ada dan menjadi sifat atau menjadi sebab adanya yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Qadim. Yang kedua adalah muhdas atau hadits, yaitu alam raya selain Allah Subhanahu wa taala. Ia wujud namun wujudnya seperti imkan. Dikatakan imkan karena ia sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Ada hal ketiga yang menjadi perdebatan di kalangan ulama kalam dan juga para filsuf. Disebutkan di dalam Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syarah dan ittisal. Wa ammas sanfu minal mawjud alladhi baina hadaini tarfaini. Adapun mawjud lain atau wujud yang lain antara dua wujud tadi itu yang kami sebutkan adalah bahwa mawjudun lam yakun min syai'. Wujud yang tidak dari sesuatu. Wala taqaddamahu zamanun, yang tidak didahului oleh waktu. Walakinnahu mawjudun an syai', tetapi dia ada. Ani an fa'ilin wa hadahul alam bi asrihi, yaitu adanya itu karena dari fa'il, dari zat yang mewujudkan. Ia adalah alam raya. Maksudnya adalah bahwasanya yang disebut dengan alam itu selain Allah. Alam itu selain Allah. Ketika ada Allah berarti ada yang lain. Meskipun alam raya ini belum ada. Nah, yang lain inilah yang disebut dengan yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama kalam dan di kalangan para filsuf. Bagi ulama kalam, selain Allah itu tidak ada. Jadi mahat, tidak ada sama sekali. Tetapi bagi ulama, bagi para filsuf itu ada sesuatu itu. Selain Allah itu sesuatu. Dan itu wujud. Tetapi wujudnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minhum mutafiquna ala wujudi hadis sifat atsaratsa lil alam. Semua sepakat bahwa ada sesuatu juga selain Allah itu. Baik ulama kalam maupun para filsuf. Fa innal mutakallimina yusallimuna anna zaman ghairu mutaqaddim alaih. Para ulama kalam juga sepakat bahwasanya waktu itu tidak mendahului, karena waktu itu bagi ulama kalam merupakan implikasi dari pergerakan alam raya. Alam raya ini belum ada, belum diciptakan. Sehingga dia lebih dulu dari alam raya. Dia lebih dulu dari waktu, mendahului waktu. Jika mendahului waktu, apakah kemudian disebut sebagai makhluk, ya kan? Makhluk atau disebut sebagai hadis. Aw yalzamuhum dzalik id az-zaman 'indahum syai'un muqarinun lil harakat wal ajsam. Atau mau nggak mau mereka juga akan mengatakan bahwa memang sesuatu selain Allah itu sebelum diciptakan alam raya itu ya ada, tapi tidak didalui oleh waktu, karena menurut ulama kalam yang namanya waktu merupakan implikasi dari pergerakan alam. Wa hum ayatan muttafiquna ma'al qudama ala anna zaman al-mustaqbal ghairu mutanahin. Mereka juga sepakat dengan para filsuf bahwasanya waktu di masa depan itu tak terbatas. Wa kadzalikal wujud al-mustaqbal, wujud mustaqbal juga tak terbatas. Ada surga, ada neraka, ya kan, itu kan wujud. Wa inna ma yakhtalifuna fi zaman al-madhi, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama kalam dan para filsuf adalah waktu lampau.
Wal mutakallimuna yarawna annahu mutanahin. Ulama kalam berpendapat bahwasanya waktu lampau itu juga terbatas karena mereka membatasi itu sesuai dengan awal mula penciptaan alam raya. Madhab Aflatun wa Syi'ati wa Aristo wa firqatuhu yarawna annahu ghairu mutanahin kal hal fil mustaqbal. Sementara menurut Plato dan Aristo, para filsuf Yunan, mereka berpendapat bahwasanya waktu lampau itu juga tak terbatas. Fahadzal wujud al-akhar al-amru fi bayyin annahu qad akhadha syabahan minal wujud al-kain al-hakiki wa minal wujud al-qadim. Faman ghalaba alaihi ma fihi min syabahil qadimi ala ma fi min syabahil muhdas samahu qadiman. Kalau jadikan ini tidak didalili oleh waktu, maka dia itu mirip dengan qadim. Karena tidak didalili oleh waktu. Yang disebut hadis adalah sesuatu yang didalili oleh waktu. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ini sesuatu ini tidak didalili oleh waktu, maka dia disebut qadim. Wa man ghalaba alaihi ma fi min syabahil muhdas samahu muhdasan. Wa huwa fil haqiqah laysa muhdasan hakikian wala qadiman hakikian. Tetapi bagi mereka yang berpendapat bahwa meskipun ia tidak didahului oleh waktu, tetapi kan dia adanya itu karena adanya Allah, maka dia disebut hadis. Padahal sungguhnya dia disebut hadis secara hakiki juga tidak bisa. Fa'inal muhdasal hakiki fasidun darurah wa qadim al hakiki laisa lahu illa. Tetapi kalau dia disebut dengan qadim juga, qadim hakiki juga nggak bisa juga karena dia adanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya membutuhkan ilat. Wa minhum man sammahu muhdasat azaliyan wa Aflatun. Ada juga yang alhamdulillah ya rabbil alamin. Ada juga yang mengatakan dia itu muhdas, tetapi sifatnya muhdas azali. Siapa itu? Aflatun. Di kauni zaman mutanahiyan indahu minal madi, karena zaman menurut atau waktu menurut Aflatun ini atau Plato di masa lampau juga terbatas. Prinsipnya atau intinya yang menjadi khilaf adalah sesuatu yang ada sebelum ruang waktu diciptakan. Apakah itu disebut sebagai hadis atau qadim? Bagi yang berpendapat bahwa selain Allah itu harus hadis, dia hadis. Tetapi bagi yang berpendapat bahwa iya itu ada sebelum ruang waktu diciptakan, sebelum waktu itu ada, maka dia qadim. Meskipun qadimnya itu tidak qadim hakiki, hadisnya juga tidak hadis hakiki. Jadi khilafnya di sini. Sesuatu selain Allah yang ada sebelum ruang waktu ini diciptakan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.